Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi, alhamdulillah masih bisa ketemu sama Pak Destian di kelas 11 ya. Mungkin di kelas 10, mohon maaf kemarin karena materi mungkin tidak sepenuhnya disampaikan, tapi nanti insya Allah saya buatkan platform di beberapa channel untuk kalian bisa mereview lagi pelajaran-pelajaran yang ada di kelas 10. Jadi eh, Pak Guru nggak utang budi ke kalian ya, nggak mengajarkan seluruhnya. Nanti digabung sama pembelajaran online mumpung bareng-bareng ada PJJ semacam ini. Baik, di kelas 11 ini kalian akan belajar di kelas perkebunan ada beberapa hal ya. Nanti ada sekitar 5 bab. Sebenarnya sedikit ya, sedikit 5 bab itu sedikit banget. Lebih banyak sebenarnya di prakteknya, tapi karena memang kondisi seperti ini tidak memungkinkan dalam waktu dekat untuk praktikum. Jadi kita tunggu saja, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa melakukan pembelajaran dan praktikum seperti biasanya. Oke, di materi perkebunan ini, materi yang pertama itu ada komoditas produk rempah-rempah dan bahan penyegar. Tentunya kalian sebenarnya nggak terlalu asing banget dengan bahan-bahan berikut ini. Tapi alangkah lebih baiknya biar kita refresh terlebih dahulu dari jangka mungkin hampir 2 sampai 3 bulan kalian tidak fokus untuk pembelajaran. Jadi simak video berikut ini. Oke, coba kita simak video berikut ini. Silakan. Yang namanya ide atau inspirasi bisnis itu memang bisa kita dapatkan dari mana saja. Misalnya tadi ada liputan soal franchise juga, atau ada pameran-pameran misalnya. Atau mungkin Anda bisa mendapatkan inspirasi dari liputan yang satu ini. Adi Pramudia, di usianya yang baru 23 tahun, Adi sudah sukses mencetak omset ratusan juta rupiah dari bisnis bumbu rempah dapur. Inilah kisah inspirasi sang pengusaha agrobisnis tersebut. Indonesia merupakan negara penghasil rempah-rempah terbaik dunia. Dalam deretan komoditas pertanian Indonesia dengan nilai ekspor terbesar, rempah menempati ranking 4 setelah udang, hasil perikanan, dan kopi. Setiap tahun nilai ekspor rempah Indonesia bisa mencapai 43 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 560 miliar rupiah. Adi Pramudia jeli melihat peluang dari harumnya rempah. Adi yang baru berusia 23 tahun ini melirik bisnis rempah dapur. Lengkuas jadi komoditas utama usahanya. Lengkuas itu gampang ditanam, terus kebutuhannya banyak. Segi penjualannya juga gampang. Jadi kita di sini selain prosesnya gampang, pemanenannya gampang, dia juga tahan lama. Modal awal menanam lengkuas pun tidak terlalu besar. Karena itu, sejak 2012, Adi merintis usaha di bawah bendera CV Anugerah Adi. Lahan seluas 7 hektar di Jonggol Bogor ia ubah menjadi areal pertanian. Dalam waktu setahun, lahannya bisa menghasilkan lebih dari 200 ton lengkuas segar. Sekali panen, Adi bisa meraup omset hingga 400 juta rupiah. Kita bisa melihat, oh kalau sekarang harganya lagi rendah, kita jangan panen dulu. Kita tunggu dulu sampai harganya pas tinggi. Kan di dalam tanah bukan makin sedikit, tapi makin banyak. Jadi kita untungnya juga makin banyak. Budidaya rempah juga terbilang mudah, perawatannya tak sulit. Sistem mekanisasi pun telah diterapkan, sehingga memperkecil kemungkinan gagal panen. Jeli melihat peluang pasar dan bertambahnya permintaan produk herbal, Adi memperluas lahan. Ia mulai merambah komoditas jahe dan kencur. Butuh perjuangan keras untuk menekuni agribisnis. Untuk menjadi pengusaha, apalagi di pertanian itu mental itu penting. Karena resiko yang akan dihadapi itu besar. Apalagi banyak sekali kan di pertanian itu penyakit, kemudian resiko pasar, resiko harga, itu hal-hal yang harus disiapkan. Keberadaan dan keterampilan memadai para petani juga sangat diperlukan. Oleh karena itu, Adi membentuk kelompok tani. Kalau petaninya ini pecah-pecah dan tidak ada
ya mempersatu. Saat yang ini hilang, yang ini hilang, yang ini, nanti petani ini hilang lama-lama. Sekitar 50 kelompok tani ini dibina secara rutin tentang cara mengelola lahan untuk membudidayakan rempah. Dulu kita menanam dengan cara tradisional. Sekarang setelah ada penyuluhan, mungkin teknologi yang dia kasih kepada kita, penyuluhannya berupa kepengurusan dengan benar, kemudian mekanisme dengan benar, alhamdulillah mungkin akan meningkatkan produktivitas para petani. 2 tahun terakhir, Adi telah menjadi pemasok bumbu dapur di seluruh pasar induk se-Jabodetabek. Bisnis rempahnya pun sudah berhasil merambah pasar mancanegara, diantaranya Belanda dan Jerman. Dari bisnis rempah dapur, Adi mampu membiayai kuliahnya sendiri. Adi juga berhasil menyabet juara pertama kompetisi Wira Usaha Muda Pemula Berprestasi 2014 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Saya yakin asal manusia masih makan, bisnis pertanian nggak akan mati, seperti itu. Adi telah membuktikan bahwa agrobisnis ternyata masih sangat menjanjikan, tak kalah dengan bisnis lain. Anissa Pratiwi, Rizky Abadi, melaporkan untuk NET. Yang namanya ide atau inspirasi bisnis. Nah, itu dia sedikit cuplikan mengenai gambaran ya. Gimana gambaran peluang di masa depan terkait bisnis di pertanian. Pertama kalian yang bekerja di bidang pertanian. Oke. Next. Oke. Komoditas bahan rempah. Ini nanti yang akan kalian pelajari meliputi yang pertama itu ada karakteristik bahan, kemudian prinsip pengolahan, standar mutu kualitas produk, peralatan yang digunakan, serta alur proses pembuatan produk komoditas rempah dan bahan penyegar. Nanti kan kita akan bahas satu persatu. Nah, berikutnya, negara kita sejak dulu terkenal memiliki kekayaan alam berupa rempah-rempah maupun bahan penyegar. Kekayaan alam inilah ya, yang menyebabkan Indonesia menjadi negara tujuan dari negara barat yang kemudian menyebabkan terjadinya penjajahan. Jadi dulu Indonesia dijajah karena negara lain ingin menguasai rempah-rempah yang ada di tanah air kita. Dalam keseharian, rempah memang banyak digunakan untuk memasak dan bahan pembuat jamu. Rempah-rempah juga berperan sangat penting dalam pembuatan obat dan kosmetik. Rempah-rempah yang bersifat sangat aromatik karena mengandung minyak atsiri yang cukup tinggi sebagai komponen cita rasa yang spesifik. Bisa kalian perhatikan gambar-gambar berikut. Ini adalah beberapa contoh rempah-rempah yang mungkin sering kalian temui atau mungkin ibu kalian olah di dapur kalian masing-masing. Jahe, kunir, kunyit, lengkuas, cengkeh, buah pala. Kalian harus paham satu persatu dan nanti kalian akan ditugaskan untuk mencari ya, setiap jenis karakteristik bumbu-bumbu atau rempah-rempah yang ada di lingkungan rumah atau tempat tinggal kalian sendiri. Oke. Nah, adapun peran bahan rempah dalam keseharian yang sudah saya sebutkan tadi memang banyak digunakan untuk jamu untuk kekuatan antibodi, untuk yang mungkin pegel-pegel, sakit mah, pilek, panas, masuk angin. Kemudian obat kosmetik untuk di kalangan masa kini banyak menggunakan bahan-bahan yang dari herbal. Nah, untuk herbal nanti kalian akan pelajari di kelas 3. Untuk kelas 2 ini kalian lebih banyak nanti produksi pengolahan hasil perkebunannya. Jadi memang dibagi menjadi 2, perkebunan dan herbal. Nah, rempah bersifat aromatik ini tadi karena mengandung minyak atsiri. Nah, apa sih minyak atsiri itu? Minyak atsiri merupakan minyak nabati atau yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, bisa berupa rempah yang berwujud cairan kental pada suhu ruang namun mudah menguap, sehingga memberikan aroma yang khas. Minyak atsiri dikenal dengan penggunaannya sebagai bahan dasar antimikroba dan juga aromaterapi yang digunakan dengan cara hidrodistilasi atau ekstraksi dengan menggunakan uap air. Bisa berupa atau dihasilkan
dari rempah-rempah batang, daun, akar, dan bunga. Nanti apa saja jenis-jenisnya nanti kita akan pelajari di belakang. Oke, selanjutnya. Nah, sebagai tambahan informasi, tahukah kamu? Nah, minyak atsiri pada umumnya memiliki struktur molekul yang mudah menguap atau dikenal dengan volatil yang berasal dari ikatan turunan dari beberapa tumbuhan yang menghasilkan minyak atsiri. Oke, adapun beberapa jenis rempah dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di antaranya itu ada rempah pedas ya. Jadi rempah-rempah yang ketika dimakan atau dikonsumsi akan menghasilkan rasa pedas. Di antaranya ada tiga jenis. Cabai, merica, dan jahe. Nah, cabai ini terasa pedas karena mengandung kandungan capsaicin ya. Jadi yang menyebabkan kepedasan pada cabai itu dinamakan capsaicin. Ya. Kemudian di merica namanya piperin. Kemudian jahe itu ada 3 senyawa, ada singerol, gingerol, dan sogaul. Sogaul gitu ya. Pedas. Ya. Kemudian rempah yang dikelompokkan atau tergolong sebagai rempah aromatik itu ada pada buah pala. Buah pala ini menghasilkan aroma karena mengandung kandungan minyak atsiri yang tinggi pada bagian fuli. Fuli itu adalah bunga pala. Bisa kalian lihat di sini, bunga pala. Jadi ada 2 jenis, bisa jadi bunganya dan juga berasal dari buahnya. Jadi itu banyak sekali. Selain itu, adapun kapulaga. Dia adalah salah satu jenis rempah yang menghasilkan aromatik atau mempunyai kandungan minyak atsiri yang terletaknya pada buahnya. Nah, berapa sih komponen-komponen minyak atsiri yang ada di buah pala sama buah kapulaga? Ya, kalau yang komponen yang paling tinggi itu ada pada buah pala, menghasilkan minyak atsiri sebesar 16-17% randomnya. Sedangkan pada fuli atau bunganya itu sekitar 4-15% saja. Next, selanjutnya rempah yang berasal dari keluarga Umbelliferous. Ya. Salah satunya ada bunga lawang atau bunga peka. Di pasaran namanya peka. Biasanya peka ini digunakan untuk penambah aroma makanan. Atau dulu Pak Des ketika penelitian menggunakan bunga lawang ini atau peka ini pada proses pembuatan kecap manis. Ya. Jadi selain menghasilkan kecap, selain menghasilkan rasa manis, ya untuk penambahan aromanya, ya biar nggak terlalu sengir banget dengan aroma gula kelapa, maka peka ini sangat bagus digunakan sebagai aroma wangi-wangi. Ya. Aroma yang spesifik yang berasal dari alpha-pinen, anetol, metil kafikol, dan anis keton. Nah, itu yang ada di bunga lawang. Kemudian ada juga pada habatus sauda. Sering dengar kan? Atau biasa orang masyarakat umum menyebutnya dengan jinten hitam. Jinten hitam ini mengandung alpha-simen, kemudian sumil alkohol, beta-palodren, dan kumin aldehid. Kemudian yang terakhir ada pun ketumbar. Ketumbar karena mengandung pinen, dipenten, alpha-simen, alpha-teripen, destalinalol, gremol, dan alpha-bornil. Nanti kalian bisa baca dan pelajari sendiri, materi bisa kalian download. Nah, kemudian rempah yang mengandung senyawa cinnamon aldehid atau rempah yang termasuk dalam kelompok ini berupa kayu manis yang bisa diperoleh dari kulit batang pohon cinnamon zelanisum. Jadi bisa menghasilkan minyak atsiri sebesar 1,5 sampai 2,5%.
Kayu manis banyak digunakan dalam pembuatan sirup, permen, kue, kari, dan olahan buah-buahan lainnya. Itu kayu manis. Kemudian rempah yang mengandung senyawa fenolik atau eugenol. Biasanya senyawa ini mengandung senyawa alkohol yang rendah atau alkohol alami. Cengkeh dan daun salam merupakan rempah yang banyak mengandung senyawa fenolik. Daun salam banyak digunakan untuk memberi aroma pada masakan dan digunakan pada obat-obatan. Kemudian rempah yang memberi efek warna pada bahan makanan, di antaranya salah satunya adalah kunyit. Kunyit merupakan rempah yang memberi efek warna kuning yang sensitif terhadap pH, dan pada kondisi asam, warna kunyit akan semakin cemerlang atau semakin cerah. Sedangkan pada kondisi basa, warna kunyit akan berubah menjadi kemerahan. Nah, klasifikasi rempah berdasarkan asal pohonnya. Untuk asal rimpang, contohnya berupa jahe, kunyit, kencur, temulawak, lempuyang, atau temu ireng. Kemudian yang berasal dari bunga, contohnya cengkeh, berasal dari kulit batang, ada kayu manis, kemudian buah, ada kepala, kemiri, kemudian biji, berupa lada, merica, ketumbar, kemudian daun, ada salam, dan serai. Itu beberapa rempah berdasarkan asal pohonnya, asal mula pohon. Nah, itu dulu pertemuan kita pada pertemuan yang pertama. Untuk selanjutnya nanti kita akan penugasan di bagian Teams. Pokoknya silahkan kalau ada pertanyaan atau apa silahkan didiskusikan di kolom postingan. Silahkan dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.